Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proposal program kreatif mahasiswa STIK Vegetarian Fruits. Di sini yang beranggota yaitu yang pertama ada saya sendiri, Mar'a Konita Tila, dengan NIM 1213, dan Evin Sofiana Dini dengan NIM 1214, dan Fahrul Safi 1217. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Awal mula penemuan ide mendirikan usaha yang bergerak dalam bidang makanan ringan yang sehat dan bermutu yaitu berasal dari hasil pengamatan saya bahwa banyak orang di daerah saya mulai dari kalangan anak-anak sampai dengan orang dewasa gemar mengkonsumsi makanan ringan sebagai cemilan maupun sebagai suguhan. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. STIK Vegetarian Fruits merupakan cemilan yang berbentuk stik kering yang siap makan, namun bahan dasarnya yaitu tidak seperti stik pada umumnya. Bahan dasar pembuatan STIK Vegetarian Fruits ini sangatlah unik dan tergolong langka karena stik ini selain menggunakan bahan dasar dari tepung, tetapi juga menggunakan bahan dari sayuran dan buah-buahan yang mengandung gizi serta baik untuk kesehatan. Aspek pemasaran. Analisis potensi pasar. Pasar makanan ringan nasional mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat Indonesia selalu mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan kondisi normal. Di samping itu, persaingan bisnis makanan ringan di tanah air sangat ketat menyusul banyaknya pelaku usaha di sektor tersebut. Analisis persaing, yaitu ada analisis SWOT, kekuatan atau strength. Kekuatan dari usaha ini yaitu mampu memenuhi perizinan usaha, memiliki merek produksi, memiliki karyawan yang profesional di bidangnya, dan produk yang dihasilkan sangatlah unik. Kelemahan atau weakness. Kelemahan dari usaha ini yaitu produk mudah ditiru di samping itu, banyak masyarakat yang lebih suka merek-merek makanan yang sudah terkenal dan lebih suka berbelanja di pusat pembelanjaan yang sudah cukup besar dan terkenal. Aspek pemasaran, yaitu ada peluang atau opportunity. Peluang dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha makanan ringan di sekitar dan memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan mutu produk dan meningkatkan intensitas promosi di medsos sebagai upaya mencapai pasar global. Ancaman atau threat. Ancaman dari usaha ini yaitu pesaing yang terus bertambah dengan mutu produk pesaing yang tak kalah bagus dan perdagangan bebas tahun 2015. Analisis market share. Sebagai pengusaha pertama yang menciptakan olahan STIK Vegetarian Fruits ini, di mana STIK tersebut terbuat dari buah-buahan dan sayur-sayuran, maka dapat dikatakan sebagai pionir dan akan mampu menguasai pasar 40% ditinjau dari hambatan masuk pesaing yang tidak mudah. Jadi market share dari perusahaan tersebut sangat layak. Aspek pemasaran. Tahapan penyelesaian kegiatan yaitu ada STP marketing, ada A segmentasi. Dalam pemetaan konsumen, bisnis ini memetakan segi geografisnya pada wilayah lokal yaitu di Kecamatan Kebomas di Kabupaten Gresik. Kemudian dari segi usia dan jenis kelamin, produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi untuk usia 4 tahun sampai umur 60 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada targeting. Ditinjau dari segmentasi konsumen sebanyak 40,5
425 orang, maka target yang ditetapkan yaitu 50% dari segmentasi tersebut. Oleh karena itu, target dari bisnis ini adalah mampu untuk mencapai 20.212 orang sebagai pelanggan. Positioning. Setelah target sudah ditetapkan, maka dalam membangun persepsi konsumen agar konsumen tersebut loyal terhadap produk yang dihasilkan, perusahaan ini memberikan pelayanan yang bagus dengan mengubah kepercayaan konsumen dan memberikan produk yang berkualitas. Aspek operasional, strategi baruan pemasaran. Yaitu ada produk yang dihasilkan, yaitu ada 3 yang berupa stick vegetarian fruits kangkung terbuat dari kangkung, stick vegetarian fruits wortel yaitu terbuat dari wortel, dan ada pun juga stick vegetarian fruits naga terbuat dari naga. Dengan menawarkan 3 varian rasa ini, maka perusahaan ini dapat menghindari kejenuhan konsumen terhadap produk dan mampu meningkatkan gairah konsumen makanan ringan yang sehat dan bergizi. Kandungan gizi dari kangkung yaitu kayak vitamin C dan vitamin B kompleks. Kandungan vitamin C pada kangkung lebih banyak dibandingkan kebanyakan sumber vitamin C pada buah-buahan. Price atau harga. Tiap bungkus stick vegetarian fruits kangkung, wortel, dan buah naga dibanderol dengan harga 5.000 per bungkus, dan untuk ukuran 100 gram dengan harga yang relatif, maka permintaan akan produk tersebut pastinya akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada aspek operasional. Di poin C ada place atau tempat, yaitu penentuan lokasi usaha, yaitu di rumah saya sendiri yang terletak di depan pasar tradisional Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dan terletak di tepi jalan raya sehingga dapat menghemat biaya serta mudah dalam memperoleh bahan baku, dengan lokasi usaha yang sangatlah strategis dan mudah dijangkau. Selanjutnya poin D ada promotion. Strategi promosi yang digunakan adalah yang pertama word of mouth, yang kedua media cetak dan media elektronik, yang ketiga ada online marketing. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama anggaran biaya. Jenis pengeluarannya di sini ada peralatan penunjang dan bahan habis pakai. Yang pertama peralatan penunjang sebesar 6.390.000, yang kedua bahan habis pakai sebesar 3.610.000 sehingga totalnya yaitu 10 juta. Yang kedua yaitu ada format justifikasi anggaran kegiatan. Di sini poinnya ada nama barang, jumlah barang, harga satuan, dan harga total. Yang pertama ada kompor sejumlah 3 buah dengan harga 150.000 per buah sehingga totalnya 450.000, tabung gas 3 buah dengan harga 180.000 per buah sehingga totalnya 540.000, wajan 3 buah seharga 15.000 per buah, penggorengan 3 buah seharga 5.000 per buah, blender 2 buah seharga 100.000 per buah, penggiling 2 buah 100.000 per buah, dan baskom 50 buah seharga 30.000 per buah sehingga total semuanya yaitu ada 6.390.000. Selanjutnya ada nama bahan habis pakai, yaitu ada terigu, margarin, rempah-rempah, telur, kangkung, wortel, buah naga, dan minyak goreng. Di sini masing-masing rata-rata 150 kg untuk terigu dan rempah-rempah, minyak gorengnya 125 liter, telurnya 15 kg, margarin 25 kg, buah naga 20 kg, dan wortel 20 kg. Dengan harga total yaitu 3.610.000. Pendapatan dalam 1 tahun, yang pertama ada analisis keuangan usaha atau cash flow. Yang pertama ada investasi 10 juta, penjualan yaitu terdapat pendapatan per bulan pada bulan ke-1 100 porsi kali 5.000,
yaitu 500.000 per hari. 500.000 per hari dikali 1 bulan, totalnya yaitu 15 juta. 15 juta dikali 12 bulan yaitu 180 juta per tahun. Sedangkan pendapatan per bulan pada bulan kedua yaitu 90 porsi kali 5.000, totalnya 450.000 dikali 30 hari yaitu 13.500.000 per bulan. Pendapatan per bulan pada bulan ketiga yaitu penjualan 475.000 per hari dikali 30 hari yaitu totalnya per bulan 14.250.000. Sehingga pendapatan 1 tahun pada bulan pertama yaitu 15 juta, bulan kedua 13.500.000 dan bulan ketiga 14.250.000 dengan pengeluaran pada bulan pertama yaitu peralatan 6.390 dan operasional pada bulan pertama 3.610.000. Sehingga laba bersih pada bulan pertama yaitu 3.500.000 dan laba bersih bulan kedua 8.500.000, bulan ketiga yaitu 9.350.000. Yang pertama yaitu ada payback period. Di sini dijelaskan bahwa payback period itu hasil dari investasi dibagi laba bersih dikali 12 bulan. Sehingga total cash flow pada bulan pertama yaitu 3.500.000 dan cash flow bulan kedua 8.500.000. Pendapatan dalam 1 tahun pada bulan pertama yaitu cash flow sebesar 3.500.000, DF-nya 20% atau 0,700 sehingga present value-nya 2.450.000. Pada bulan kedua yaitu cash flow-nya 8.500.000, DF 20%-nya 0,950 sehingga present value-nya 8.075.000. Pada bulan ketiga cash flow-nya 9.350.000, DF 20%-nya 0,910, present value-nya 8.508.500 sehingga total present value-nya yaitu 19.033.000. Investasinya 10 juta sehingga total present value diambil investasi ketemu NPF yaitu dengan total 9.033.500. Selanjutnya yaitu di sini ada aspek hukum. Pada poin pertama ada analisa kesesuaian bisnis dengan hukum. Bisnis makanan ringan stick vegetarian fruits ini yang akan dijalankan merupakan bisnis yang tidak berbadan hukum karena bentuk badan usahanya adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang. Yang kedua ada analisa kemampuan memenuhi perizinan, yaitu tentunya mampu memenuhi dengan mengajukan surat izin usaha dagang atau SIUP. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi untuk surat tersebut yaitu fotokopi KTP pemilik, fotokopi NPWP jika ada, yang ketiga ada surat keterangan domisili, neraca perusahaan, materai 6.000 dan stop map. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Fahrul Syafi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek hukum, analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Bisnis makanan ringan stick vegetarian fruits yang akan dijalankan ini merupakan bisnis yang tidak berbeda hukum karena bentuk badan usahanya adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang. Analisis kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis makanan ringan stick vegetarian fruit ini tentunya mampu memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan. Adapun syarat-syarat yang dapat dipenuhi untuk mendapatkan SIUP perseorangan, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi yang pertama fotokopi KTP pemilik, kedua fotokopi NPWP jika ada, nomor 3 surat keterangan domisili,
nomor 4 neraca perusahaan, nomor 5 materai 6000, dan nomor 6 stock map. Selanjutnya aspek hukum. Sedangkan persyaratan untuk izin situ yakni yang pertama, kopi akte pendirian badan usaha yang dilegalisasi PN. Kedua, kopi pendiri badan usaha. Ketiga, kopi IMB. Keempat, surat keterangan sewa atau kontrak rumah atau bangunan. Nomor 5, kopi bukti kepemilikan tanah dan bangunan. Nomor 6, dena tempat lokasi disahkan kelurahan. Dalam hal ini, perusahaan mampu memenuhi semua syarat-syarat tersebut, sehingga perusahaan ini dapat memiliki perizinan dalam bidang usaha yang dijalankan. Selanjutnya, aspek manajemen SDM, analisis penjadwalan usaha. Dalam menjalankan usaha STIK Vegetarian Fruit ini dibentuk sebuah perjadwalan agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi hari kerja dan jam kerja. Analisis kebutuhan kerja bisnis makanan ringan STIK Vegetarian Fruit ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang membutuhkan STIK, bidang pengepakan, bidang pemasaran, bidang akuntan, dan bidang menjaga toko. Dari semua bidang maka dapat membutuhkan sekitar 15 karyawan. C. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dari jumlah penduduk di Kecamatan Duku Seti yang berkisar 57.750 jiwa, tersedia jumlah tenaga kerja produktif kurang lebih 17.000 jiwa. Untuk tenaga kerja yang memenuhi syarat yaitu sebesar 5.100 jiwa. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja yang hanya membutuhkan karyawan di 5 bidang, yakni bidang pembuatan STIK, bidang pengepakan, bidang pemasaran, bidang akuntan, dan bidang penjagaan toko, maka tenaga kerja yang diterima hanya sebesar 15 karyawan, sehingga tenaga kerja yang tidak diterima adalah 5.075 jiwa. D. Analisis rencana struktur organisasi. Adapun rencana struktur organisasi yaitu sebagai berikut. Yang E. Kesimpulan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dari analisis penjadwalan aspek kebutuhan kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan rencana struktur organisasi dapat disimpulkan bahwa usaha kegiatan dalam usaha ini berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Aspek ekonomi dan sosial. 1. Ekonomi. Dalam data pengamatan yang dilakukan, hasilnya adalah daya beli atau permintaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap produk ini, karena produk ini harganya yang terjangkau dan semua kalangan bisa menikmati, sehingga mempengaruhi pendapatan. Yang kedua, sosial. Dari hasil riset masyarakat di lingkungan sekitar memiliki opini dan gaya hidup bahwa konsumsi makanan yang merupakan hal yang sangat diperhatikan. Di samping itu, masyarakat cenderung memilih dalam mengkonsumsi makanan ringan. Mereka lebih memilih makanan yang sehat dan dengan harga yang murah. Aspek dampak lingkungan hidup. Dari data yang diperoleh melalui riset pada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, usaha STIK Vegetarian Fruit ini tidak terdapat potensi sumber pencemaran pada lingkungan. Ditinjau dari masukan, proses, dan pengeluaran dari kegiatan usaha ini tidak ada sama sekali sumber pencemaran. Masukan dari bahan mentahannya yaitu berupa buah-buahan dan sayuran yang menyehatkan. Kemudian bahan penolongnya berupa tepung terigu dan rempah-rempah. Dari segi proses pengolahan yaitu dengan menggunakan energi listrik untuk pencampuran seluruh bahan agar halus dan merata, kemudian menggunakan kompor untuk memasak bahan tersebut. Kesimpulan aspek kelayakan hasil studi. Aspek kelayakan hukum hasil studi baik. Aspek kelayakan pemasaran hasil studi cukup baik. Aspek kelayakan keuangan hasil studi cukup baik. Aspek kelayakan operasional hasil studi baik. Aspek kelayakan ekonomi dan sosial hasil studi baik. Aspek kelayakan manajemen dan SDM hasil studi cukup baik. Aspek kelayakan dampak lingkungan hasil studi cukup baik. Itu saja presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.